Jadi hari ini kita akan membahas site visit kita ke plantation dan juga production site pada Nusantara Sawit Sejahtera yang berlokasi memang di uh, Palangkaraya di Kalimantan. Nah, jadi overall kalau kan kita melihat kemarin memang secara garis besar ini kan kita visit dua site daripada NSS, yaitu yang pertama di plantation di Nusantara Sawit Persada atau yang dikenal dengan NP. Kemudian yang kedua kita juga visit di Borneo Sawit Persada atau dikenal dengan BSP. Jadi in total secara konsolidasian memang NSS ini memiliki lebih 27.000 hektar lahan yang sudah ditanami oleh sawit gitu. Dan kemudian untuk di NSP dan juga BSP perkanan yang kemarin kita visit ini kisaran itu ada sekitar 20.000 dari total tadi yang 27, dan memang untuk SP sendiri karena ini pun pertama itu lebih banyak yang major, dan kemudian untuk base sendiri lebih banyak yang population dengan usia yang muda. Nah, sekedar pengingat, memang kalau misalnya dibandingkan dengan peers-nya secara domestik, itu NSS ini sendiri juga memiliki plantation profile dengan palm oil palm yang memang lebih muda dibanding dengan rata-rata, yaitu kisarannya sekarang approximately ada di umur 8 tahun, dan ini juga sebentar lagi akan masuk ke umur prime ya, dengan dimana kan juga dapat mendapatkan yield daripada TBS yang lebih besar, dan dibandingkan dengannya itu ada di kisaran sekitar 12 sampai dengan 15 tahunan average-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat yang di sebelah kiri pada saat kita site visit ya, sekilas memang kalau dibandingkan dengan plantation lain ini kelihatannya agak kurang organized dibandingkan dengan yang lainnya. Memang karena ketika mereka harvest TBS ya, itu mereka meninggalkan pelepah-pelepahnya itu di sekitar tanaman dari oil palmnya itu sendiri. Namun menurut daripada operator yang ada di lapangan ini sebetulnya tidak menjadi masalah, karena sebetulnya pelepah-pelepah tadi yang ditinggalkan itu akan menjadi organik atau menjadi kompos untuk tanah dan juga tanaman itu sendiri, sehingga sebetulnya efeknya cukup baik juga. Yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya piringan-piringan, kalau misalkan dilihat itu ada yang di kisaran dengan diameter 3-4 meter di tanamannya sendiri, di mana itu nanti memang khususnya untuk fertilizer. Next. Ya, terkait tadi memang untuk fertilizer, jadi yang di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan ini mungkin agak lebih jelas ya. Jadi setiap tanaman daripada palm itu sendiri itu piringan sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Karena memang kalau misalkan piringan ini khususnya digunakan untuk memupuk daripada tanah dan juga akar daripada si oil palm ini. Untuk terkait dengan NSS sendiri, ini yang cukup unik yang kita lihat adalah karena kan menggunakan metode pocket application method, yang dinamakan pocket application method, di mana mereka untuk pupuknya sendiri ditanam di dalam tanah gitu, dan sehingga untuk penyerapannya itu akan lebih baik dengan dimana akar daripada tanaman dapat lebih serap pupuknya itu langsung lebih baik. Next. Jadi kalau misalnya kita sempat cerita, NSS ini kan juga salah satu perusahaan yang didirikan oleh orang yang memang sudah berkecimpung di dunianya ini sudah sangat lama ya, dan memang mereka mendapatkan bibitnya itu dari sum. Jadi memang ini dengan kualitas yang tinggi. Jadi kita percaya dengan di mana mereka memiliki bibit kualitas yang tinggi, kemudian juga aplikasi daripada pemupukannya ini yang bagus. Kita juga dan juga ditambah dengan plantation file-nya yang mudah, kita harapannya adalah ke depan ketika mereka di plantation-nya ini enter
prime age era, kemudian kita antisipasi bahwa sebenarnya NSS ini akan mendapatkan kualitas effective production tandan buah yang lebih baik, yield yang lebih tinggi, dan juga consequently CO yang produksinya lebih dan juga lebih berkualitas. Next. Ya, cerita ada Resin sendiri kan memang terkait dengan juga mereka membutuhkan mill kedua, memang mereka sudah kapasitinya sampai batas karena memang dengan dari prime age era yang diharapkan dari tandan buahnya itu yang tadinya sekitar 400 ton per tahun itu sekarang di kedepan mereka akan double menjadi sekitar 800 ton, di mana untuk yang first mill ini sendiri itu kapasitasnya total hanya 400.000 ton, dan in fact sekarang yang di first ini dari itu sudah melampaui batas daripada max kapasitasnya dia. Dan untuk di first mill ini memang untuk kapasitasnya sendiri untuk per hari adalah 60 ton per hour gitu. Jadi memang sekitar 1.200 ton harinya. Next. Oleh karena itu, karena yang mill pertama itu sudah tidak cukupi lagi, itu makanya kemudian mereka second mill yang akan diekspektikan akan commencing operational itu di 4Q 2023 ini tuh, di penghujung tahun. Dan yang kita highlight memang sebetulnya kalau kita lihat dibandingkan dengan yang pertama tadi yang sudah fully operational, itu spesifikasinya sama, baik itu dari segi bangunannya ataupun juga fasilitasnya dan termasuk juga mesinnya. Dan juga ini harapannya mereka juga akan mendapatkan kapasitas atau capacity di 60 ton per hour. Jadi quite identical dibandingkan dengan yang pertama. Next. Ya, jadi yang kita juga ya, memang sebenarnya kalau misalkan di plantation ataupun pabrik daripada asasi sendiri, untuk pakai sendiri kita ada satu yang menarik karena mereka gunakan dari mechanism yang kalau misalnya kita lihat itu ada di kiri, dan itu dari mill itu directly langsung ke stasiun loading dari transportnya. Dan ini saya rasa juga salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh pabrik NSS, di mana kalau misalkan pemain-pemain lain dan lain kebanyakan itu menggunakan ini, sehingga cost-nya juga tinggi. Dan kalau misalkan dari NSS sendiri dengan adanya repair mechanism, mereka juga selain reduce cost, mereka juga bisa untuk mendapatkan delivery yang lebih baik dengan delivery lebih cepat. Dan juga harapannya menjadi salah satu competitive advantage dari perusahaan, sehingga profilitasnya juga lebih baik ke depannya. Untuk second mill-nya juga ini juga akan ada dari paper mechanism, karena memang sebetulnya lokal daripada pabrik dan juga presiden mereka itu dekat sehingga mereka dapat menggunakan sistem ini. Kemudian dari si industrinya sendiri, memang kalau untuk mill ini karena memang padat karya dan juga workers itu sangat tinggi ya, dibandingkan dan yang lainnya. Ini kita bisa di figur yang sebelah kanan. Jadi fasilitas ada untuk pekerja-pekerja di NSS ini juga kita cukup baik, karena memang selalu ada daripada yang housing cluster yang memang di-maintain secara baik, kemudian juga kita melihat banyak fasilitas seperti bahkan care gitu. Jadi memang itu kurang lebih bisa dibilang lebih sejahtera di NSSS. Dengan adanya yang sejahtera, jadi memang kita bisa nanti over ratio dari employee-nya itu juga rendah, kemudian juga labor productivity-nya tinggi, sehingga memang ini juga nanti akan memperluas terhadap operasional sehari-hari di plantation atau pabrik NSSS. Next. Ya, jadi ini terakhir memang kita kalau misalkan dari emission kita kemarin
share-nya NSSS sudah naik 30,8% ya dari kita pertama kali coba promote NSS ini. Dan kita lihat sebenarnya untuk dibandingkan dengan years-nya, NSSS ini sepertinya juga sekarang sudah mulai terlihat ada fair value-nya. Jadi kita masih assess untuk rekomendasi dengan projection NSSS ke depan. Dan kita harapnya akan mempublikasikan lagi ke depannya seperti apa pandangan kita terhadap NSSS jika nanti untuk naik di second Q 2023 final dan operational product keluar. Tapi overall melihat sebenarnya dari side visita NSS ini juga sudah inline dengan harapan mana menjadi salah satu perkembangan dan juga public CPO terbaik di Indonesia secara jangka panjang. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi sahabat Mirror Assets.